Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami kelompok 1 beserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 51. Di sini kami bertiga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri saya sendiri, namanya Afan Batria Rasu. Kalau yang di tengah ini namanya? Nama saya Audi Ramdan Pratama. Dan saya Akmal Salamansyah, kami dari PT Rutan Begayang. Oke. Jadi di sini kami bertiga akan sedikit membahas terkait film, ya, sebuah film yang disutradarai oleh Angga Dimas Sasongko. Ya. Jadi ini adalah satu film yang di dalamnya terdapat banyak sekali pesan moral yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita ambil dari film tersebut. Nah, di sini ini kita ada dua orang yang bisa kita ajak untuk ngobrol ya terkait film. Kedua-duanya udah nonton filmnya kan? Udah ya, udah. Film. Judul filmnya belum saya sebutkan. Jadi judul film itu adalah Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Ini diangkat dari cerita nyata ya. Cerita nyata konflik yang terjadi di Ambon ya, beberapa tahun silam. Pertama yang mau saya tanyakan dulu nih ke Akmal dulu ya. Akmal. Menurut Akmal sendiri ini dalam film ini apa saja yang diangkat? Keberagamannya lah. Apa aja sih yang ada di dalam film ini? Kalau dari segi keberagaman itu ada keberagaman agama dan juga daerah. Agama dan daerah ya. Dimana di daerah Tulehu mayoritasnya Muslim, sedangkan di daerah Poso kebanyakan Kristen. Ada dua daerah dan dua agama yang disoroti di film ini ya. Ya. Nah, terus untuk Audi yang mau saya tanyakan nih, tadi kan berarti kurang lebih ya berarti yang Audi tangkap ada keberagaman. Yang pertama tadi tentang agama dan daerah. Nah, menurut Audi sendiri yang Audi lihat nih, manfaat dari keberagaman yang ada di dalam film ini ya di Indonesia berarti ya, manfaat dari keberagaman itu apa sih? Manfaat dari keberagamannya di sini kan keberagaman ada daerah Paso dan Tulehu. Di sini kan dalam film ini pelatih yang bernama Sani dia mencari pemain dari berbagai daerah untuk mewakili Maluku. Jadi manfaatnya Sani ini bisa menyaring banyak pemain, nggak hanya di daerah Telugu saja. Jadi dia ngambil banyak pemain sehingga terciptanya tim yang bernama Maluku. Jadi kesimpulannya lebih banyak variatif lah. Jadi pilihan kan nggak cuma satu daerah, dan memanfaatkan banyak daerah untuk jadi mewakili daerah Maluku. Jadi keberagaman itu bukan sesuatu yang negatif ya seharusnya, itu adalah sesuatu yang bisa kita gali harusnya ya, kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia yang ditampilkan dalam film ini tadi. Nah, kalau ada manfaat ya pasti juga kita tidak bisa memungkiri pasti ada dampak negatifnya juga ya dari keberagaman. Kalau kita salah menyikapinya. Nah, kalau menurut Akmal gimana nih kira-kira dampak negatifnya kalau salah? Dampak negatif yang pasti di dalam film itu malah adanya perpecahan ya. Bagaimana mereka tidak menyadari bahwa perbedaan itulah yang harusnya menjadikan sebuah daerah bahkan negara itu bisa menjadi kuat dengan bersama-sama menyikapinya dengan benar. Jadi karena salah menyikapi tadi sehingga bisa menyebabkan perpecahan ya. Seperti ya, dasar dari film ini ya, itu berasal dari konflik kan. Oke, jadi itu tadi dampaknya. Nah, kalau di dalam film ini sendiri nih, kembali lagi nih ke Audi. Dampak dari konflik dan dampak dari perbedaan itu tadi atau dari keberagaman itu tadi apa sih yang muncul yang di dalam film ini? Dampak negatifnya yang muncul itu apa? Negatifnya yang pertama tadi dijelaskan dari Pak Akmal kan adanya perpecahan, terus gimana kita mencari solusinya dalam film ini. Yang penting sih dalam film ini sih bagaimana kita mencari solusinya. Mencari solusi ya. Solusi dari konflik itu tadi ya. Itu kan banyak konflik muncul kan dari masalah tadi kan. Penting sih dia mencari solusi dari konflik itu.
Soalnya di film ini kan juga mengangkat dari kisah nyata ya, karena kerusuhan terjadi di Maluku pada awal tahun 2000-an, sekitar 2000-an. Itu terjadi kerusuhan antara umat Islam dengan umat Kristen. Akibat tadi perbedaan tadi ya, ada Tadi. perbedaan agama, Ya. jadi muncul konflik itu dari kerusuhan. Kerusuhan. Oke. Itulah yang dimunculkan atau ditampilkan dalam film Cahaya dan Timur ini. Terus dampak positif lagi yang kita tahu kan, ini kan ternyata ya. Bisa nyata ya. Kita tahu pemain-pemain Indonesia seperti Hendra Adi Bayau, Alvin Wasalamoni itu kan yang udah mengharumkan nama Indonesia lah, semua orang sampai tahu masuk kan. timnas ya. Jadi itulah dampak positifnya, dia dari berawal dari Tulehu kan, dari Paso, terus bawa nama Maluku, dan sekarang kita tahu dia udah mengharumkan nama Indonesia kan. Dari daerah yang mungkin kita tidak tahu ya, daerahnya di mana sampai bisa Kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya. Saya kenal tuh yang Hendra Di Bayau itu striker ya kalau saya. Oh ya, striker. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan ke Akmal dan Audi ini terkait film ini tadi. Berarti kan bermula dari konflik ya, bermula dari kerusuhan, dari kisah nyata dibuatlah film ini. Nah, dari si sutradara ini tersendiri, bagaimana sih dia mengemas film ini sehingga dari konflik tersebut bisa memunculkan keharmonisan ya? Karena yang saya dengar ya, yang saya tahu di akhir film ini mereka itu jadi mendapatkan suatu ending yang bahagia, happy ending. Nah, bagaimana memunculkan keharmonisan tersebut dalam film ini? Kalau dari yang saya tonton dan saya tangkap sih, skenario dari film ini cukup bagus ya, dari awal bagaimana dia membangun sebuah kesatuan itu. Dari ceritanya Sani itu melatih anak-anak di setiap sore jam 5 untuk menghindari atau menepikan kerusuhan itu oleh anak-anak supaya anak-anak tidak terpengaruh dan ikut-ikutan dalam kerusuhan itu. Jadi dia tuh ngajak anak-anak tuh lebih fokus ke Sepak bola gitu. Ya. Oh ya, tadi tersebutkan nama Sandi itu salah satu karakter utama dalam film ini kan? Yang diperankan oleh Chico Jericho ya, itu yang belum tadi awalnya kita tidak sebutkan. Jadi ini diperankan oleh Chico Jericho sebagai Sandi tadi. Nah, itu salah satu cara dari sutradara dalam film ini membangun keharmonisan dalam film sehingga bisa tercapai suatu ending yang bagus saja. Nah, kalau dari Pak Auti nih, tadi gimana sih asal mulanya si Sani ini tadi membuat satu tim yang berasal dari perbedaan anak-anak yang korban konflik yang kita sebut ya, sehingga bisa menjadi tim yang menjuarai kompetisi nasional artinya tadi ya, di dalam film ini. Gimana si Sani ini? Ini saya melihat si Sani ini nih, dia merubah mindset ya. Mana anak-anak yang awalnya suka menonton kerusuhan, suka menonton senior-seniornya yang berkelahi membawa nama desa kan. Di sini Sani merubah mindsetnya agar si anak-anak ini nih berhenti untuk menonton dan meningkatkan gairah untuk berolahraga. Salah satunya ini bersepak bola. Dia pertama kan, terus dia melatih terus tiap sore jam 5 sehingga pada suatu ketika ada turnamen, dia mengikuti ada turnamen, terus dia kekurangan biaya kan, ada pendeta yang membantu dia. Di sini sih Sani juga bekerja keras ya, dia mengorbankan keluarganya kan, mengorbankan keluarganya demi kepentingan daerah Maluku. Itu sih yang terpenting. Padahal keadaan ekonomi si Sani juga lagi sulit, tapi dia juga diharuskan untuk memilih antara membantu perekonomian keluarga atau tetap fokus pada sepak bola, terutama sepak bola di daerahnya. Mengharumkan nama daerah. Iya. Nilai terpenting sih dia mengabaikan kepentingan pribadi demi kepentingan daerah. Jadi tidak mudah lah jalan yang diambil oleh si Sani dari ini untuk menciptakan suatu tim sepak bola yang bisa menjuarai suatu turnamen. Nah, terakhir pertanyaan yang dari saya yang ingin saya dengar dari kedua nanti sama masing-masing yang gantian ya jawabnya. Pesan ya, tadi di awal kan kita udah singgung juga, ini film yang sangat banyak mengandung pesan moral yang bisa kita ambil. Kalau dari masing-masing
individu Akmal sama Audi ini menangkap pesan yang bisa diambil dari film ini itu apa? Kalau pesannya, kalau yang pertama yang saya tangkap sih, perbedaan tuh bukan suatu hal yang baik ya, terutama bagi daerah. Karena perbedaan itulah justru bisa merekatkan kita sebagai warga negara. Dan pula semangat nasionalisme juga dicantumkan di film ini, bagaimana terus untuk menggapai cita-cita agar tidak selalu putus asa. Itu juga dituangkan dari peran oleh Sani. Dia juga sebagai motivator untuk anak-anak, memotivasi anak-anak untuk terus menggapai cita-citanya, terutama di bidang sepak bola ini. Jadi harus bekerja keras lah gitu Ya. untuk mencapai cita-cita. Kalau dari Audi gimana yang ditangkap pesan yang Dari saya mungkin kalau kita bicara soal keanekaragaman sudah jelas sama Akmal ya. Saya melihat dari sisi prosesnya, dimana ketika kita untuk memulai hal yang besar, kita harus memulai dengan proses yang dari kecil ya. Nah, jadi semua apapun hasilnya tuh tetap berproses dari awal dan tidak mudah pastinya kan. Tuh. Oh, jadi tadi ya, jadi untuk mencapai sesuatu yang besar tuh kita step by step dari proses yang baik itu ya, dari kecil misalnya kayak si Sani tadi ya, sampai mengorbankan keluarganya juga lah bisa kita bilang ya, ada konflik dengan keluarganya untuk dia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar lagi, sehingga di akhir itu bisa membuat bangga seluruh warga Maluku ya maksudnya, karena mereka berhasil turnamen nasional itu. Oke, jadi terima kasih ya, saya kira cukup yang apa yang kita bahas terkait film ini ya, memang sebenarnya itu masih banyak yang bisa kita bahas. Tapi terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Pak Akmal dan Mbak Audi. Ya. Sekian ya dari kelompok kami terkait pembahasan film Cahaya dari Maluku, Cahaya dari Timur ya, Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Jadi ya bagi yang belum menonton filmnya ya kami sarankan untuk menonton karena itu banyak pesan moral yang bisa kita dapat dari film. Ini juga bagus ditonton sama teman-teman, juga bagus. Bisa ya. Iya. Jadi bisa menambah keakraban tadi ya. Iya. Oke. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.